Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara semuanya. Boleh lihat kanan kirinya, katakan selamat pagi. Engkau cerah sekali hari ini. Baik, puji nama Tuhan saudara. Kita percaya hari sama-sama kita di rumah Tuhan, kita siap meninggikan nama Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan dan dahsyat Tuhan kita saudara semuanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa sembah, kami membawa syukur kami membawa hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah Cancer Ministry pada hari Tuhan Yesus dapat berjalan dengan baik sebab Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menikmati Engkau, kami siap menikmati lawatan dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudara semuanya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara ambil waktumu sama-sama kita angkat suara, kita sembah Tuhan ya saudara. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau di tempat maha tinggi. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak, Kau terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan Yesus. Derabaya shirana nama yarana nama mama. Oh, sembah Raja. Kasih Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Datang membawa sembah syukur kami padamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Mari kata katakan Kau ku sembah di tempat ini Tuhan. Kau ku sembah,
sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan, oh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Katakan sebab Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Mari bersama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Sembah Raja, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah. Kami angkat sembah kami Tuhan, Kau ku sembah.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Mari sekali lagi dengan hati yang bersyukur, mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Yes Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan dengan hati yang bersyukur, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Katakan, mulut kami penuh dengan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan, sepanjang hari kami beri Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang layak disembah, bagi Tuhan yang layak dipuji. Sebab kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka, yang siap bersorak sama-sama katakan Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Sekali lagi boleh kanan kirinya, boleh katakan, kamu keren banget hari ini. Puji Tuhan. Mari siap bersorak, bersyukur bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari bertepuk tangan sama semua. Hey. Come on. Hey. Hey. Mari bersama-sama saudara. Dengan yang bersyukur katakan sama-sama. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Hey, puji dia, tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati. Siap semuanya? Lambaikan tangan, katakan, sebab Tuhan baik. Hey, sebab Tuhan baik. Yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, apa katakan? Anugerahnya kekal selamanya. Katakan amin. Mari bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Masuk gerbangnya bersyukur. Hey. Dengan penuh pujian. Hey. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan namanya. Hey, puji dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Hey, semua makhluk di bumi, amin, dengan senap
Siap semuanya? 1, 2, 3. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan amin. Amin. Saudara, saya mulai jempolnya semua. Naikkan ke atas yuk sama-sama semua katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Katakan sama-sama yuk. Sebab Tuhan apa? Kekal selama. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh katakan yes. Sekali lagi sebelum duduk, lihat kanan kiri katakan Tuhan baik loh. Oh Tuhan, kalau sudah semuanya silakan duduk. Baik, saudara semua diberkati amin. Puji Tuhan, di kesempatan pagi menjelang siang hari saudara, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang kita percaya sangat amat memberkati. Yang siap boleh katakan amin. Oleh karena itu dengan hormat kami mengundang Pastor Juan Lesmana untuk sama juga depan. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan, ada sukacita dalam hormat Tuhan. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang begitu ajaib, luar biasa. Ya, saya sedikit kasih kesaksian saudara. Nama saya Juan Lesmana, saya biasa beribadah, berjemaat, melayani di gereja ini di CK7. Saya biasa banyak habiskan waktu dengan anak-anak muda. Gitu ya, jadi saya sama istri kami berdua, kami pelayanan di bidang pemuda dan anak. Jadi saya melayani untuk anak-anak muda, lalu istri saya melayani untuk anak sekolah minggu. Dan kami bersyukur kalau kita setia ikut Tuhan, melewati setiap musim kehidupan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya saudara ya. Alkitab berkata bahwa marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lusuh gitu ya. Justru hari ini tidak mudah buat kita semua. Mungkin beban kita berat tapi justru Tuhan bilang apa? Alkitab bilang apa? Marilah kita datang kepada Tuhan. Justru saat-saat yang sulit Tuhan minta kita datang lebih mendekat kepada Dia. Amin ya saudara ya. Minggu lalu saya pelayanan di salah satu cabang di GBCK7. Lalu keluar flyernya mengenai ibadah cancer ministry. Dan juga ada kesaksian dari saya gitu ya. Lalu salah satu pendamping hamba Tuhannya dia tanya, kok Juan ada keluarga yang kanker? Ada. Oh kanker survivor ya? Saya bilang, enggak, sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Saya bingung saya mau kesaksian apa gitu ya. Harusnya kan kesaksian kan kabar baik, kabar apa ya. Lalu saya doa sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang bisa saya sampaikan? Lalu tiba-tiba ada satu ayat, Yohanes 14 ayat 27 Alkitab berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadaku. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya bahwa di perjanjian baru di mana sekarang kita hidup, mungkin kehadiran Yesus bukan dalam bentuk fisik seperti zaman di Alkitab. Tapi salah satu bentuk kehadiran Yesus adalah apa? Adalah damai sejahtera yang diberikan kepada setiap kita. Alkitab dengan jelas berkata, apa yang dikasih oleh Tuhan beda dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi saya percaya, apapun yang Tuhan berikan buat kita hidup ini, mungkin ada sakit, ada proses. Percayalah kalau kita percaya apa kata Alkitab, bahkan di setiap lewat proses kehidupan ini, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sedikit kesaksian. Tahun 2024 itu sebetulnya tahun yang, ada boleh slide ya, tahun yang biasa buat keluarga kami. Saya orang tua keluarga puji Tuhan, Tuhan baik gitu ya di gambar sebelumnya. Saya 3 bersaudara, saya punya almarhum ayah saya, mama saya, dan kami dari kecil kami keluarga Kristen. Dari kecil orang tua kami
didik kami, ajarkan kami untuk tumbuh di gereja. Saya masih ingat papa mama saya bilang apa, pokoknya kalau hari Minggu harus ke gereja. Itu sampai saya muda. Saya muda, tentunya waktu saya muda ya saya juga ada pergaulan, ada teman, ada dating segala macam. Mama saya cuma bilang apa, kamu ada waktu Sabtu Minggu. Kamu mau pergi sama teman-teman mau pacaran boleh. Tapi hari Minggu harus pergi ke gereja. Kamu mau pergi mau apa boleh. Tapi Sabtu atau Minggu luangkan waktu makan sama keluarga. Kamu mau pergi Sabtu malam boleh, tapi Sabtu siang makan sama keluarga. Kamu mau pergi Minggu malam boleh, Minggu siang pergi ke gereja makan sama keluarga. Dan itu terus berjalan. Kami keluarga besar, ya saya bertumbuh, saya sudah menikah, kakak saya menikah, adik saya menikah, kami sudah punya anak dan Tuhan berkati luar biasa. Tahun 2024 semua berjalan seperti biasa. Dan ayah saya itu cukup rutin check up. Bukan karena dia peduli kesehatan, enggak, dia rutin check up karena memang ada sakit diabetes, ada kolesterol, makanya dokter harus selalu menganjurkan melakukan pengecekan darah. Jadi kita terus pantau, sebulan sekali pasti ada hasil lab, 3 bulan sekali ketemu dokter jantung, dokter ini, dan memang hasilnya yang enggak ada indikasi ke kanker. Ya memang sakitnya apa? Ya diabetes lagi, ya jantung penyempitan lagi, tapi semuanya ya minum obat karena memang ayah saya almarhum itu gaya hidupnya itu tidak boleh dicontoh gitu ya. Dia makan itu puji Tuhan luar biasa gitu ya. Saya kalau cerita Bapak Ibu bisa kaget ya. Waktu dia sakit pun gitu ya. Dia makan McDonald saudara. Nah ya kaget semua gitu kan. Dokternya juga ya. Tapi dia berusaha untuk menikmati hidup. Ini itu bulan November saudara. Jadi bulan November itu dia kolonoskopi. Karena dia dari dulu juga dia rasa perutnya suka kembung, ada asam lambung. Dan dokter cek bagus lambungnya. Cuman ada polip 1, ayo saudara. Polip pun juga udah diambil, sudah di biopsi dan hasilnya memang bagus. Lalu juga waktu dia kolonoskopi, dia juga diminta dilakukan pasti USG, ronsen paru-paru. Karena standar, biasa dari paru-paru kan kelihatan ada infeksi penyebaran segala macam. Dicek paru-parunya juga bagus, gak ada masalah. Kalau ada sesuatu yang aneh pasti udah ketangkep kan, bagus. Tiba-tiba akhir tahun saudara dia rasa batuk doang. Dia rasa batuk. Ya kita pikir batuk ya sudah lah ya batuk gitu kan. Ya kita bawa pergi berobat ke dokter. Dikasih obat batuk, dikasih minum. Terus singkat cerita slide berikutnya. Ini bulan Desember saudara, kurang lebih tahun lalu. Pertengahan bulan Desember, sekitar 14-15 Desember. Saya masih ajak jalan-jalan dia ke Bali saudara. Masih saya sama istri itu suka abadikan momen. Jadi kalau kita pergi kemana, kita panggil kan banyak gitu ya tukang foto. Kita janjian ya bajunya kuning-kuning, biru-biru gitu ya. Kita foto. Ini kita foto. Nah ini anak saya. Lucu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, lucu ya. Kita foto, dia masih foto. Ini malam Natal saudara. Ya, jadi balik lagi kita itu kalau acara besar mesti ngumpul keluarga. Dari dulu. Mau lagi ribut kakak adek gak peduli, duduk semua di meja makan. Mau gak ngomong, mau gak apa, terserah. Pokoknya semua mesti ngumpul. Ini malam Natal saudara. Ini tahun baru. Cuman rasanya apa? Batuk. Kita pergi ke dokter spesialis paru-paru. Memang pegangan dia. Karena waktu itu dia kena COVID juga Tuhan selamatkan hidupnya gitu saudara ya. Dia COVID juga lumayan ini tapi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dia pergi balik ke dokter spesialis paru cukup terkenal. Dia pergi dicek parunya, kata dokternya apa? Oh ini mah bekas COVID. Makanya mungkin di paru-parunya ada semacam nodul, ada flek gitu. Ini mah bekas COVID. Nih saya kasih minum pak obat. Udah gak usah khawatir gak apa-apa. Dia minum 2 minggu. Harusnya sembuh. Kenapa nih batuknya masih ada? Terus saya tanya ke salah satu pengerja juga di GBPRJ yang memang ada riwayat kanker paru-paru. Karena memang waktu itu di hasil tesnya ada dokter labnya bilang dianjurkan tes lanjutan karena diperkirakan ada suatu penyebaran di paru-paru. Kita tanya dia, saya juga tanya Cisanti, Bu, ada referensi dokter nggak? Karena waktu itu akhir Desember tahun baru kita pikir sudahlah yang paling dekat kita pergi. Saya bilang sama papa saya, Pi, mau nggak kita pergi ke dokter paru? Tapi ini rumah sakitnya atau dokter spesialisnya ini onkologi. Papi jangan kaget dulu karena kan belum tentu kanker. Tapi kan kita juga harus bijaksana dalam hidup ini kan. Nggak ada salahnya kita cek dong. Saya ajak dia, kata papi saya. Papi saya kan happy go lucky orangnya kan. Udah pergi lu daftarin dah.
Pokoknya gue tahu pergi aja. Kita daftarin. Itu saya masih ingat hari Sabtu saudara. Sabtu ketemu dokter. Dokter jelasin. Kalau saya lihat riwayat Bapak ada diabetes segala macam. Menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat. Dokter yang sebelumnya itu benar. Memang bisa seperti itu orang kalau sakit diabetes bisa TBC memang dan penyembuhannya pasti lebih lama. Karena orang sakit diabetes itu pemulihannya lebih lama, regenerasi sel dan sebagainya lebih lama. Tapi saya curiganya Pak, obat yang dikasih itu antibiotiknya udah termasuk dosis tinggi. Harusnya ada perbaikan. You mau gak? Ya saya rasa mungkin Bapak Ibu cukup familiar, kita PET CT aja. Kita cek satu badan, kalau nanti hasilnya hanya ditemukan yang tidak normal di paru-paru, you gak usah khawatir. Ini mungkin TBC, kita rawat inap, kita kasih high dose antibiotik dari infus langsung ke darah ke badan. Tapi kalau hasilnya bukan, nanti kita perlu cari tahu. Saya udah atur sama istri saya bilang nanti udah selesai, saya keluar, kamu ngomong sama dokter, tanya dokter detailnya gimana. Karena kita gak mau, pasti kita jaga perasaan ayah saya gitu ya. Saya bawa keluar, istri saya belaga tanya, dok mau tanya obatnya ya pura-pura gitu. Ini gimana cara makannya segala macam kan prosedurnya. Lalu dokter bilang sama istri saya, you better cepat PET CT. Karena kalau hasilnya ini penyebaran, kita udah bukan bicara ini udah stadium yang paling tinggi. Karena sudah ditemukan di kedua paru-parunya. Saya masih ingat hari Sabtu, kita bikin arrangement untuk hari Seninnya. Itu posisi awal Januari. Kurang lebih tanggal 4 atau tanggal 5 Januari. Kita lakukan PET CT. Begitu keluar hasilnya saudara. Ini hasil PET CT-nya. Ya Bapak Ibu tahu ya, kalau yang hitam berarti sudah ditemukan selnya. Itu sudah ditemukan di hati, di paru-paru, di lambung, di seluruh tulang belakang. Saya cuma tanya sama Tuhan, paru-paru kan bulan November baru kita tes. Coba dokter jelasin sama saya, gimana bisa langsung tiba-tiba satu badan begini, orang yang sukacita, yang gak ada apa-apa, kenapa bisa begini? Kalau dokter bilang kita tes di Januari, lalu kita ini cek di bulan November, ada 10 bulan, masih bisa saya terima. 10 bulan ada perburukan. Tapi gimana ini dokter, hanya dalam 1 bulan, paru-paru, hepar, lati, liver, sampai ke lambung, sampai ke tulang, itu semua sudah nyebar. Termasuk juga ada yang di sinonasal. Lalu saya tanya saya, Pi ini hasilnya begini. Saya tanya sama almarhum, Pi mau berobat apa enggak? Karena dokter udah bilang, ya ini sudah tidak ada obatnya. Dia bilang apa? Harus dong berobat dong. Dia berobat saudara. Saya tanya lagi. Saya tanya waktu itu sama Cisanti sama Bu Inga. Kira-kira di mana dokter bagus? Dan kasih dokter di Siloam segala macam. Saya tanya sama ayah saya. Pi mau di Jakarta atau mau di luar negeri? Kita cari. Akhirnya kita putuskan ke Pineng. Kita pergi ke Pineng. Saya gak pernah lupa saudara. Di Pineng. Saya dorong kursi roda, ketemu dengan dokter. Kalau dokter di Jakarta, saya itu bisa main kucing-kucingan. Dok, nanti bilangnya sedikit-sedikit ya, bilang aja ini itu. Kalau di luar negeri kan gak bisa, karena menurut mereka, setiap pasien itu harus tahu sakitnya apa. Jadi kalau negeri kita gak bisa tutup-tutup. Sakit ya sakit, parah ya parah, sehat ya sehat. Kita masuk, kita dorong, dokter baca hasilnya. Dia tahu memang ada kanker apa, tapi dia gak tahu sampai sebegini parahnya. Dokter bilang apa? What you have is a confirmed cancer and we are talking about stage 4. Ini udah yang paling tinggi, karena udah menyebar. Ayah saya cuma bilang apa? Is it curable? Apakah bisa disembuhkan? Enggak bisa disembuhkan. Tapi dengan teknologi yang sekarang, kita bisa perpanjang masa hidup. Berikutnya kita harus cari primary-nya dari mana? Seperti mungkin Bapak Ibu tahu ya, harus di biopsi. Mau biopsi? Terus ayah saya bilang, saya boleh discuss dulu sama keluarga? Dia keluar. Pertama kali dia dengar. Berapa keluarga yang temenin? Saya masih ingat. Ayah saya bilang apa yang pertama?
Mungkin dia bukan hamba Tuhan besar, bukan yang melayani di gereja, bukan. Dia cuma bilang apa satu, udah ya. Papi udah gak tanya Tuhan lagi. Kenapa sakit ini, kenapa begini, kenapa. Saya udah gak mau tanya. Kita pengobatan, kalau emang Tuhan panggil, apapun itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Saya yang di gereja, saya yang bisa melayani Tuhan, saya bisa kesaksian, bisa cerita. Belum tentu saya bisa ngomong gitu saudara. Mungkin Bapak saudara juga mengalami. Gak mudah buat kita. Saya gak tanya lagi Tuhan kenapa segala macam. Kalau memang Tuhan ini saya mau jalani. Singkat cerita, kita jalani pengobatan. Sempat 1 siklus kemoterapi dan radioterapi. Saya banyak habiskan waktu sama dia di sisa masa hidupnya. Saya bukan bilang saya anak paling baik, saya anak bukan. Tentunya buat yang Bapak Ibu merawat, caregiver tahu bagaimana capeknya. Saya kaget waktu itu sama kita pergi ke Penang sama kakak saya. Tiba-tiba itu di perutnya ada jendolan besar. Kita bilang Tuhan ini kejutan apa lagi. Setiap hari kayaknya kalau baca hasil lab kita lihat kejutan demi kejutan. Jadi dokter itu periksa ternyata dia punya kantung kemihnya itu penuh dengan air. Karena setiap kali dia buang air seni itu gak bisa keluar semuanya. Jadi air ngumpul besar di sini. Makanya saya sering kali bingung sama kakak saya kalau kita, ya tentunya dia udah bed rest gitu ya, gak bisa aktivitas kalau kita bersihin badan apa. Kok kalau goyang badan sedikit, ada maaf gitu air seninya keluar karena penuh. Jadi dia kayak ember kalau digoyang-goyang ya air pada keluar. Karena kita capek. Baru dibersihin, kotor lagi. Tapi kan gak mungkin kita marahin gitu kan ya saudara ya. Singkat cerita kami pulang siklus kemo yang pertama itu setelah Imlek. Jadi setelah Imlek kurang lebih bulan akhir Januari kita Imlek tahun ini gitu ya. Terus kita pergi, dia 1 siklus kemoterapi dan 5 kali radioterapi. Dia pulang ke Indonesia saudara, slide berikutnya. Dia pulang hari Minggu saudara, saya masih ingat. Minggu malam itu kita sukacita luar biasa. Dia pulang, besoknya dia langsung masuk ke rumah sakit lagi. Karena Bapak Ibu tahu kalau habis di kemo pasti antibodinya turun. Dan dia kena infeksi dan dokter bilang pilihannya cuma 3. Saluran nafas, saluran kencing, sama ada saluran pencernaan. Dan dia kena itu di saluran nafas karena memang di paru-parunya penuh dengan sel kanker. Senin dirawat di rumah sakit, itu kurang lebih akhir Januari awal Februari. 14 Februari itu hari ulang tahun dia saudara. Ini kita foto, kita rayain hari ulang tahun dia 14 Februari. Dan tanggal 20 Februari, almarhum dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya cerita begini bukan artinya Bapak jadi aduh takut, enggak ya. Tapi jadi satu cerita, saya belajar satu hal gini Bapak Saudara. Sekian bulan ini saya cari apa namanya kebahagiaan. Rasanya jangankan Bapak Ibu mungkin yang harus sakit. Kita yang normal aja kita pusing hidup di dunia zaman ini. Kita yang punya usaha tahu bagaimana beratnya harus berusaha. Yang bekerja pun juga tahu capeknya harus bekerja. Yang jadi ibu rumah tangga pun juga capek urus anak zaman sekarang. Anak sekarang beda dengan anak zaman dulu. Saya cari Tuhan sukacitanya mana. Lalu saya ingat ya. Apa yang Tuhan berikan beda dengan apa yang dunia berikan. Tiba-tiba nih minggu lalu saya dapat satu rema yang baru gitu saudara. Minggu lalu itu anak saya lomba Inggris saudara. Mamanya udah wah belajar ya. Hari Senin sampai Jumat ditanyain terus nonton. Saya bilang udah kasihan dia capek. Enggak biar menang. Coba belajar. Hari Sabtu dia datang ikut lomba. Mamanya bilang sama saya, ini yang kita ajarin salah. Belajarnya apa, yang dilombain apa. Aduh bisa gak ya dia ya. Aduh gimana nih. Dia udah malam sebelumnya Tuhan Yesus aku mau lomba kasih aku menang ya. Wah saya juga sedih juga sebagai orang tua gitu ya. Dia lomba. Terus lomba harus naik ke atas gak boleh ditemenin orang tua. Kata gurunya nanti kalau misalnya masuk final baru boleh ditemenin orang tua. Takut gak ya? Mami juga aduh bisa gak ya dia ya. Aduh nanti kita nonton gak ya nanti dia grogi. Kalau saya bilang udah jangan nonton dulu babak final aja belum tentu udah kita nonton begitu. Terus Misha bilang ini luar biasa ya. Kita sekarang di tingkat cabang, habis itu tingkat nasional, kalau menang lagi internasional, lawan Korea, lawan Hong Kong. Wah saya bilang, ajaib juga Tuhan nih. Keren juga nih lomba nih, begitu kan. Kita gak rugi bayar uang les kan. Dia lomba, rame.
yang tingkat SD itu yang ikutnya sampai, tingkat TK, kelas TK besar itu sampai 30-40 orang. Waduh, anak saya gimana ya? Terus saya tanya sama panitianya, kalau yang anak saya ikut berapa? Oh tenang Pak, yang ikut 4 orang doang. Ih puji Tuhan 4 orang doang. Masuk final 3, widih. Saya bilang, nah kamu jangan malu-maluin nama Tuhan Yesus loh. Udah cuma 4 jadi 3 masuk final gitu kan. Masuk final. Pak anaknya masuk final, mamanya telepon. Saya kamu di mana? Karena saya bosen ruangan itu kan. Saya jalan-jalan cari gorengan apa makan. Telepon, cepet-cepet nih. Si Clayton masuk final nih. Oh iya saya lari ke atas. Final ini lawannya 3 nih, ada laki perempuan. Yang perempuan ditanya, saya bilang, wah kemungkinan menang sekarang 1-2, yang cewek nggak mungkin menang. Ditanya nggak bisa gitu kan. Sama tinggal lawan yang cowok nih, saya deg-degan juga nih. Terus dia, menjuara satunya anak saya, wah saya tepuk tangan gembira luar biasa. Wah. Langsung saya WA neneknya. Mi, anak cucumu juara 1, tapi saya nggak bisa bilang cuman pesertanya 4 orang doang gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara hati saya. Dalam hidup ini selalu ada alasan untuk bersuka cita. Kadangkala kita pikir sukacita harus saya sembuh, harus ini. Tapi kadangkala kita lupa. Ada hal kecil pun bisa buat kita bersuka cita. Saya lihat ini sukacita, wah di foto, di mobil. Pi aku mau beli robot, beli apa, kita kasih khusus hari itu. Saya ledekin nama maminya. Mi ini kalau nanti dia lomba lagi tingkat nasional menang. Wah jadi rajanya 3 hari nih, mau minta apa juga boleh gitu kan. Saya bilang. Tapi dari situ saya belajar. Dalam hidup ini selalu ada alasan untuk bersuka cita. Saya akhiri kesaksian saudara. Satu waktu ayah saya sebelum perburukan, dia makan malam di keluarga. Karena dari situ kita keluarga kita bilang ya kita banyak, karena saya juga ngobrol gitu kan. Lebih baik yang dia butuhkan adalah peran keluarga. Saya banyak habiskan waktu tidur di rumahnya, nginep di rumahnya. Satu saat kita lagi makan keluarga dan saya bisa ngerti perasaan dia kan pasti takut, gelisah ya. Satu saat kita lagi makan tiba-tiba dia bilang apa? Udah ya saya mau naik ke atas dulu ke kamar. Saat itu dia memang masih bisa jalan naik ke kamar ke atas sendiri. Dia naik kamar ke atas. Lalu istri saya bilang itu kamu temenin karena kita gak mau dia juga sendirian. Tapi kita juga gak mau tiba-tiba semuanya lagi main jadi naik ke atas dia juga rasa bersalah gitu kan. Jadi cucu-cucu anak pada main ngobrol saya naik ke atas. Saya naik ke atas, dia duduk di kursinya, dia main handphone. Dia itu dekat dengan adik laki-lakinya. Karena memang dia berdua itu tulang punggung keluarga besar lah. Berusaha, bekerja dan lain sebagainya. Terus saya samperin dia, saya bilang Pi ngapain Pi? Karena saya takut dia Google, apa ini apa itu gitu kan. Saya ngintip. Dia lalu ngobrol sama adiknya. Dia bilang apa? Ya bro, gue bersyukur. Gue masih bisa suka cita. Biarpun gue sakit begini. Ada keluarga yang merawat. Wah, saya percaya mungkin itu salah satu sukacita yang dialaminya. Dan saya baru ngerti. Kenapa Amsal bilang itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya baru dapat tadi pagi nih kemarin malam. Seringkali kita pikir obat yang manjur itu adalah untuk menyembuhkan. Padahal kalau saudara tahu obat itu kan fungsinya beda-beda. Ada yang memperlambat pertumbuhan. Ada yang membatasi pertumbuhan, ada yang meringankan gejala. Dan saya percaya, kalau Bapak Ibu hatinya gembira dan memilih bersukacita, adalah obat yang manjur. Dan saya saksikan, selama ayah saya hidup, saya paling ke dokter kalau dibilang kanker tulang ya, wah itu berat nanti, mesti masuk yang yang buat sakit itu morfin segala macam. Saya saksikan selama Bapak saya sakit kurang lebih 2 bulan. Tidak pernah setetes morfin masuk badannya. Enggak pernah dia komplain, ya pasti gak nyaman ada gitu ya, sakit sampai gimana enggak. Dia setia, dia berjalan karena saya percaya. Ada sebuah sukacita damai sejahtera di hatinya. Ada sebuah obat yang manjur. Dan hari ini saya mau akhiri kesaksian hari ini. Buat kita yang sedang diproses Tuhan. Pilihlah bersukacita sekalipun tidak ada alasan. Kalau masih ada keluarga, masih bisa lakukan pengobatan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersukacita. Karena tanpa kita sadari, ketika hati bersuka cita adalah obat yang manjur. Mungkin gak sembuh, mungkin. Tapi percaya, kalau udah sukacita damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengasihi dia dan orang yang tidak mengasihi dia.
Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Juan untuk kesaksiannya. Ada satu kata yang menarik saudara, selalu ada alasan untuk bersuka cita. Amin saudara. Apapun keadaanmu hari ini tetap bersuka cita, bersyukur karena Tuhan baik. Sekali lagi yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat. Untuk Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bersama-sama angkat tangan kita hadapan Tuhan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru. Apapun keadaan kami Tuhan, terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara, katakan dengan iman padaku. Tidak seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan. Peluk ibu ini Tuhan. Dia butuh Engkau, dia tidak mau jauh dari Engkau. Dia ingin selalu bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terlambat pertolongan-Mu, Haleluya. besar setiamu. Tuhan mau pakai hidupmu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan selalu ada masa depan yang penuh harapan. Never give up. Apapun yang kau hadapi, never give up. Karena dia terlalu amat baik dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat hari yang Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Belas kasihan Tuhan yang ibu butuhkan. Manusia bisa mengecewakan. Dunia bisa mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dia hadir dalam hidupmu. Dia sayang sama ibu. Dia punya rencana yang baik dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. selalu baru dan tak pernah Haleluya. terlambat pertolongan. Engkau akan dipakai Tuhan lebih lagi.
Engkau tidak secara kebetulan mengalami hal yang tidak baik. Engkau akan dipakai untuk menolong banyak wanita-wanita yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan iman yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Seorang ibu Indra yang luar biasa, wanita cantiknya Tuhan. Ada banyak potensi yang Tuhan berikan kepadamu ibu. Engkau akan semakin dipercayakan banyak hal karena hatimu dilihat oleh Tuhan. Kau punya hati yang mulia, hati yang mencintai Tuhan. Tetap imanmu hanya kepada Yesus. Ada banyak hal yang luar biasa Tuhan mau sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Yes, amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapak, betapa bangganya kami menjadi anak-anak-Mu Bapak. Kalau dunia Bapak, pada saat kami mengalami kesedihan, kesusahan, penderitaan, sengsara, air mata, tidak ada satupun yang ingin mendekat. Tapi waktu kami datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku dekat dengan orang yang hancur hati. Aku dekat dengan orang yang betul-betul membutuhkan Tuhan. Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah menutup pintu, dia tidak pernah jauh dari kita karena dia ada di sini dan dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Engkau adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Karena itu yang menjadi kekuatan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau berkata, aku yang menggendong engkau anakku. Artinya waktu kita sedih, susah, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak mengerti kenapa dan kenapa, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia peluk kita, dia gendong kita, artinya dia sangat-sangat bertanggung jawab. Dalam namamu kami mengucap syukur, urapi anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba sangat percaya memang keadaan sangat tidak mudah, tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena walaupun keadaan tidak mudah, tapi selama kami bersama dengan Tuhan, kami aman, kami tenang, kami terjamin dan pasti ada keselamatan. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Yes, silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Ya, saya percaya kalau kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tadi namanya pastor siapa? Juan ya, luar biasa ya. Wow. Memang tidak mudah, pasti tidak mudah ya. Tapi saya percaya kalau kita dalam Tuhan tuh semua jadi mudah. Kenapa bilang? Karena Tuhan yang memberikan kemampuan, betul? Nah hari ini sebelumnya saya mau tanya dulu. Apa kabar semuanya di tempat ini? Apa kabar? Apa kabar? Yakin luar biasa. Karena sometimes belum tentu luar biasa loh. Betul? Kita akan lihat contoh pada hari ini. Ada 4 cerita dalam kitab Alkitab. Mereka gak ngalami hal yang luar biasa. Loh kenapa Bu Indri? Nanti kita akan lihat. Betul? Kita akan lihat yang pertama. Yuk kita buka Lukas ya. Saya gak akan banyak buka ayat ya. Saya hanya cerita aja ya. Nah yang Lukas pertama itu dikatakan cerita tentang Maria, Yusuf waktu bertemu dengan malaikat Gabriel. Betul? Nah malaikat berkata apa? Malaikat berkata, Maria engkau akan memiliki seorang anak. Dan anak itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia akan menjadi raja dari segala raja. Dan kerajaan dia tidak akan bersudahan. Dan engkau akan menjadi mamanya. Betul? Ibu-ibu saya mau tanya, ini berita yang menyenangkan atau bukan? Ini mencerita yang luar biasa, betul? Bayangkan sekarang seorang Maria dari antah berantah, dia hanya seorang wanita biasa, tunangan tukang kayu, tapi mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mama daripada anak Allah yang maha tinggi. Ngebayang gak kita kalau ini terjadi sama kita mungkin, engkau akan melahirkan seorang anak raja dari segala raja. Di otak kita nih, minimal lahirnya di mana ibu-ibu? Pasti lahirnya di rumah sakit paling mahal di dunia, betul? Betul, mungkin dia punya susternya itu bukan bidan biasa, bidannya adalah malaikat-malaikat, betul? Wah luar biasa, karena anak raja, anak segala raja. Dan tidak berkesudahan, intinya pasti VVIP, betul? Rumah sakit termahal, belum lagi dia punya tempat pasti mahal, dia punya malaikat pasti mahal, intinya terjamin. Pertanyaan, apakah itu yang kenyataan dialami oleh Maria? No.
Kalau engkau lihat akhirnya Maria lahir di mana anaknya ibu-ibu, bapak-bapak? Di kandang binatang. Kenapa? Karena banyak yang nolak, itulah dunia. Dunia seringkali menolak orang-orang yang tidak diperhitungkan. Nah dikatakan tadi Yesus ditolak maka lahir di kandang binatang. Bahkan dikatakan baby boxnya bukan dari Itali tapi dari palungan, makanan ternak, tidak hygiene. Bahkan dia punya popok dari kain lampun. Kain lampin itu adalah kain yang kotor di atas daripada keledai. Artinya bau, nggak hygiene. Saya percaya satupun di tempat ini kita nggak menginginkan anak kita, cucu kita lahir seperti ini, betul? Di luar dugaan Maria. Kenapa? Apa Maria salah? Apa Maria jahat? Apa Maria murtad? Apa Maria meninggalkan Tuhan? Kenapa? Kok nggak sesuai dengan janji Tuhan? Katanya anak Allah yang maha tinggi lahir, raja dan segala raja. Kok faktanya bukan yang menyenangkan dialami oleh Maria? Dan bisa saja Maria dirajam. Bayangkan sekarang seorang perawan ting-ting itu melahirkan anak yang belum pernah dia menikah sebelumnya. Ini bisa kita alami dalam kehidupan kita. Engkau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Engkau lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maria tidak berdalih, Maria tidak ngeles. Maria gak bilang, aduh gak mungkin dong saya. Enggak, dia katakan jadilah padaku karena aku adalah seorang hambamu. Maria orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang cari Tuhan. Tapi bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apakah karena Maria yang berdosa? Apakah karena Tuhan gak sayang? Nanti kita akan lihat jawabannya. Kenapa Maria yang dijanjikan punya anak raja dan segala raja. Tapi fakta di lapangan hidupnya bukan berarti seperti itu. Anaknya lahir di kandang binatang. Tidak ada satupun di dunia yang kita pernah dengar bahwa seorang anak lahir di kandang binatang kecuali Yesus. Itu yang pertama. Tidak oke. Yang kedua, kita tahu seorang Ayub. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu cerita Ayub. Dikatakan dalam Alkitab Ayub itu adalah adalah orang saleh yang takut akan kejahatan, yang menjauhi kejahatan. Bahkan dikatakan waktu Tuhan ketemu dengan iblis, dia bilang apa? Hei iblis, lo lihat gak itu anak gua yang namanya Ayub? Tuhan angkat jempol kepada Ayub. Karena Ayub ini adalah orang yang sangat saleh, maka diberkati luar biasa. Wajar. Pertanyaan, apakah hidupnya mulus terus? No. Kita tahu bagaimana ceritanya, akhirnya dia kena penyakit yang mengerikan. Bukan hanya penyakit, awalnya apa? Usahanya hancur dalam waktu yang sangat singkat. Anak-anaknya mati semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan bukan hanya itu, dia kena penyakit yang mengerikan. Ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya nanah. Apakah Ayub jahat? Apakah Ayub murtad? Apakah Ayub tidak lagi mau ibadah? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub menyangkal Tuhan? Enggak ada ayatnya Ayub menyangkal Tuhan. Dia orang yang sangat cinta Tuhan. Sangat sayang sama Tuhan. Tapi kok bisa mengalami seperti ini? Berarti it is not okay. Maka tadi saya katakan apakah selalu kehidupan kekristenan semuanya aman-aman saja? Sometimes gak seperti itu. Bukan karena kita jahat, bukan karena engkau murtad, bukan karena engkau tinggalkan Tuhan. Ayub gak ada salah. Dikatakan dari Maria juga orang yang taat. Disuruh lakukan firman, dia lakukan. Walaupun firmannya gak masuk akal. Bisa hamil padahal belum menikah. Dan resiko dirajam maka diusir orang tua. Dia berani bayar harga. Tapi toh gak langsung mengalami hal yang luar biasa. Ini fakta. Makanya hari-hari ini cari firman yang sepenuhnya itu lengkap. Jangan hanya cari firman hanya tentang berkat saja. Berkat itu gak usah dicari juga Tuhan akan berikan pada kita, itu bonus. Tapi kalau engkau jadi orang Kristen yang mengerti tentang ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya bicara tentang 5 roti 2 ekor ikan. Kita boleh makan 5.000 orang. Ikut Tuhan bisa bicara tentang sangkal diri, pikul salib, air mata. Maka Tuhan katakan, mari datang padaku yang letih lesu berbeban berat. Aku berikan engkau kelegaan. Kenapa sampai Tuhan bilang mari? Karena memang banyak orang berbeban berat. Termasuk kita di tempat ini yang mungkin mengalami cancer. Saya enggak. Dalam nama Tuhan itu saya gak berharap juga kena cancer. Tapi saya gak pernah tahu. Karena orang tua saya cancer, ibu saya cancer, meninggalnya juga cancer, abang saya cancer, kakak saya cancer, semua cancer. Dari keluarga 9, itu 5 orang keluarga saya cancer. Apa karena kami jahat dari Tuhan? Apa karena kami mungkin murtad? Apa kami meninggalkan Tuhan? No, saya juga gak ngerti kenapa. Ibu saya umur 62 tahun dipanggil Tuhan. Orang baik luar biasa, pendoa dalam keluarga, nggak pernah marah. Kalau ayah marah, ibu hanya cuma diam saja. Paling dia cuma nangis. Tadi ayah marah, nggak pernah marah. Tapi 62 tahun dipanggil, dalam keadaan juga mengalami hal yang tidak baik. Baru operasi dari New Zealand, besoknya langsung meninggal karena cancer. Bisa terjadi, bisa. Jadi artinya waktu kita menyadari bahwa ternyata ikut Tuhan nggak selalu berarti semuanya fine-fine saja. Yang pertama tadi adalah siapa? Yang pertama tadi adalah Maria. Maria bukan kena cancer, tapi dia mengalami hal yang tidak mudah.
Betul, bayangkan anak pertama loh lahir di kandang binatang. Kita baca sepintas kayaknya biasa-biasa. Bayangkan engkau dan saya di tempat ini punya anak, kita anak pertama yang pasti paling spesial. Tapi bisa lahir di kandang binatang. Mungkin orang-orang sederhana marginal di Indonesia aja anaknya gak lahir di kandang binatang, betul. Maria mengalami hal seperti itu, padahal dia taat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah Ayub. Orang yang saleh mengalami hal yang tidak mudah. Bukan hanya bisnisnya, anaknya bahkan terakhir penyakit yang mengerikan. Sampai istrinya pun berkata, kutukilah Allahmu. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau kita lihat lagi siapa? Kita tahu cerita tentang siapa? Daud. Siapa yang gak tahu tentang Daud? Daud adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan, betul. Oh, cintanya sama Tuhan luar biasa. Maka dikatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang fasik. Daud itu orang yang sangat cinta Tuhan. Tapi kalau engkau lihat, apakah kehidupannya gampang? Waktu itu dikatakan dia diurapi oleh seorang Samuel dan akan menjadi raja Israel yang kedua sesudah Saul. Tapi apakah langsung hidupnya mudah? No. Kalau engkau baca di Alkitab ibu-ibu, seorang Daud yang cinta Tuhan, masalahnya segudang. Tahu apa contoh masalahnya? Masalahnya adalah masalah papa mama. Anak yang gak pernah dicintai oleh orang tua itu lebih daripada kanker, tahu? Karena waktu ada acara Samuel, dikatakan semua dipanggil anak-anaknya. Ada 8 anaknya, 7 semua dipanggil. Tapi cuma Daud yang gak dipanggil. Tahu kenapa? Karena Daud adalah orang yang paling biasa dibanding yang lain. Yang lain semuanya panglima Saul, orang kaya, punya pabrik mungkin. Sementara Daud hanya cuma orang biasa-biasa. Papa mama gak sayang. Siapa lagi? Abang-abang gak nganggap dia. Waktu ada pas perang melawan Goliat, dia datang dengan baik hati bawa makanan. Abangnya usir dong, pergi lu urus tuh kambing-kambing di sana. Kadang-kala kita gak mengalami hal yang sama juga. Apalagi anaknya sendiri mau bunuh dia, Absalom. Apalagi istrinya gak menghormati dia. Apalagi mertuanya jahat sama dia. Intinya masalah Daud ini bukan masalah yang gampang. Padahal Tuhan udah urapi dia. Apa gara-gara kita mendapatkan urapan dari pendeta atau dapat peneguhan dari firman, automatically semuanya langsung gampang? Enggak. Itu Daud alamin dan bukan sehari 2 hari, belasan tahun dia mengalami hal yang tidak mudah. Hidupnya jadi DPO, lari kemana-mana karena dikejar oleh seorang Saul yang sangat obsesi sama dia. Apa Daud karena penjahat? Apa Daud karena meninggalkan Tuhan? Apa Daud karena murtad? No, Daud sangat cinta sama Tuhan. Tapi bisa mengalami hal yang tidak baik. Yang berikutnya adalah siapa? Kita tahu siapa? Yusuf. Yusuf jelas dia adalah anak kecintaan daripada seorang Rahel dan Yakub. Anak yang dari keluarga happy family. Tapi kalau engkau lihat bagaimana abang kandungnya sendiri yang membuang dia menjadi budak. Udah gitu di penjara, dilupakan. Itu bukan main-main loh ibu-ibu, itu terjun payung lebih daripada hal yang penyakit yang mungkin kita anggap. Ini tidak main-main. Yusuf mengalami hal yang tidak mudah. Apa karena dia jahat? Apa karena dia memang melakukan hal yang tidak baik? No. Dari 4 kisah ini, Yusuf, Daud, Ayub, siapa lagi tadi? Satu lagi, Maria. Mereka orang yang baik-baik saja. Mereka bukan orang yang jahat, bukan orang pembunuh, bukan orang teroris, bukan orang pencuri, bukan orang yang murtad. Mereka orang yang sangat cinta Tuhan. Tapi ternyata bisa mengalami hal yang it is not okay. Ini yang harus kita buka paradigma ini. Jadi kalau misalnya engkau sekarang mengalami hal-hal yang tidak mudah saat ini, mungkin kita bisa bilang kenapa Tuhan? Wajar ibu-ibu. Awalnya juga Ayub berkata begitu. Kenapa Tuhan? Mendingan aku gak lahir di dunia ini. Ayub juga pernah down. Apakah boleh anak Tuhan down? Boleh. Jangan pernah bilang karena saya anak Tuhan tidak mungkin down. Siapa bilang? Daud pernah bilang, kenapa aku lahir? Mendingan aku jadi anak gugur. Kenapa ada buah dada ibuku? Mendingan aku tidak perlu diberikan susu oleh ibuku. Dia pernah sampai marah besar. Apakah Maria gak ngalami kekecewaan? Wajar kecewa. Loh kok jadi gini? Apa Yusuf gak pernah kecewa? Pasti pernah dalam hati. Loh kok gini? Katanya kami akan menjadi orang tua Yesus. Tapi kok gini? Gak ada yang salah dengan engkau kecewa. Gak ada yang salah dengan engkau merasa kok gini hidupku. Gak ada yang salah dengan berkata sampai kapan Tuhan? Asal jangan tinggal di sana. Ini permasalahannya. Karena untuk engkau izinkan engkau dikuasai oleh permasalahan, kita sudah kalah sebelum perang. Pertanyaan, kenapa ada masalah orang-orang baik? Di tempat ini saya percaya semua orang-orang baik, betul. Kenapa saya bisa kena cancer, Bu Indri? Kayak ibu saya itu orang paling baik. Gak pernah nyakitin orang, suaranya paling pelan. Dari mulai dia muda, makanya saya juga bilang pernah sama ayah saya, ayah, karena ayah saya itu gantengnya luar biasa. Benar, makanya saya agak cantik dikit lah ya, betul. Ibu saya orangnya sederhana luar biasa. Tinggi 1,50 meter segini. Kulitnya hitam. Hidungnya pesek.
badannya gemuk. Biasa, ayah saya tinggi 180, putih, hidung mancung, bule. Saya pernah tanya, ayah kok mau sama mama? Saya bilang begitu, kan ayah ganteng. Karena ayah itu yang kejar ayah itu banyak sekali artis lah. Punya uang, tampang oke, siapa yang gak mau, betul? Nah, terus datang ayah bilang, kamu tahu memang mama kamu orangnya biasa-biasa. Tapi hatinya luar biasa. Yes. Artinya ibu saya tuh orang yang sangat lembut. Pendoa yang cuma taunya sembahyang, ngurus papa saya. Itu kalau papa saya baru belum pulang kan. Karena ayah itu kalau jam 12 siang pasti pulang. Walaupun dia di perusahaannya kerja, tapi jam 12 siang karena mau makan siang. Nah itu kalau ayah saya makan itu, ayah saya tuh orangnya kan simpel ya. Karena apa, dia kan orang bisnis, waktu itu cepat buat dia. Jadi kalau bisa makan jangan lama-lama. Jadi kadang-kadang ayamnya kan masih baru dimasak, itu masih panas. Atau ikan masih panas. Itu nanti ibu saya yang buka-buka dengan kepanasan tangannya. Jadi ayah tinggal tahu makan. Dan kalau sebelum ayah pulang, mama saya gak pernah makan. Di sini ibu-ibu gimana? Makan enak ayah, biar ngapain nunggu dia makan aja Bu Indri, betul? Ibu saya tidak pernah, walaupun ayah saya pulang jam 3, dia tetap tunggu. Sampai ayah saya pulang baru dia makan bersama-sama. Dan ayah kalau bangun pagi itu jam 3 pagi, jam 4. Dan bisa rapat panggil semua manajer itu jam 3 pagi. Dan ibu saya sudah bangun dengan menemani ayah saya dengan makan pisang bakar. Seorang wanita yang luar biasa, yang betul-betul jadi panutan. Tapi 60 tahun dia meninggal, 62 tahun dia meninggal. Dan meninggalnya kena cancer, ada paru-paru, ada jantung, ada semua komplikasi. Kenapa? Orang baik. Kok memang dia suami ibu saya dia orang yang foya-foya. Ibu saya tuh gak pernah foya-foya. Makanya waktu ayah saya pernah waktu dia ada down. Pernah sekali dia down karena waktu itu dia kerja di No Manson. Dia di sana bekerja jadi rektor 32 tahun. Nah pas waktu itu akhirnya dia dipecat. Nah sementara ayah tidak pernah ambil gaji dari universitas selama 32 tahun. Ayah down, ayah kena stroke. Tahu apa kata ibu saya? Udah jangan sedih, jangan sedih. Nanti kita bikin universitas katanya. Dari mana uangnya kata ayah? Dia buka dong, dia punya tempat tidur. Itu banyak, dia punya Antam di sana. Makanya ibu saya gak pernah tahu tas Hermes, gak tahu. Gak tahu, dia gak tahu yang namanya jalan-jalan Eropa. Dia hanya cuma tahu ke Singapura, periksa, di Tangling. Dan that's it. Dan selebihnya uangnya semua dia beli emas, dia simpan. Jadi waktu ayah dalam keadaan down, dia keluarin semua emasnya berpuluh-puluh kilo. Makanya buka universitas. Itu seorang wanita yang luar biasa. Tapi kenapa umurnya gak lama? Yesus hanya 33 tahun di dunia ini. Kalau kita bilang kenapa? Coba kalau Yesus 100 tahun. Kan seluruh dunia akan jadi orang Kristen. Tuhan kita gak tergila-gila dengan lamanya kita di dunia ini. Tapi apakah kita berdampak di dunia ini? Itu yang Tuhan cari ibu-ibu. Jadi jangan pernah berdoa Tuhan. Apakah di sini ada yang mau umurnya 300 tahun? Kalau saya terus terang tidak mau. Saya sekarang 65 tahun. Saya bilang Tuhan aku walaupun 65. Kalaupun aku Tuhan kasih 70. Tapi aku mau 70 yang sehat Tuhan. Supaya aku bisa berdampak Tuhan. Kalaupun aku sakit, aku tetap mau berdampak Tuhan. Itu orang yang betul-betul cinta Tuhan. Makanya hari-hari ini bukan masalah lamanya umur kita. Bukan masalah sehat atau tidaknya kita. Tapi apakah engkau berdampak, itu yang paling penting. Maka tadi saya katakan, tadi saya dengar tadi Juan ya. Saya tadi tangkap, saya suka tadi. Saya bilang Tuhan aku mau seperti keluarganya. Ya, papa, mama bilang apa, pokoknya hari Minggu apapun terjadi tetap beribadah. Pokoknya apapun terjadi Sabtu tetap makan bersama. Ibu-ibu tuh baru dipraktekkan loh. Ya, karena sering kadang-kadang kita pikir udahlah masing-masing anak sendiri. Kadang-kadang family time itu luar biasa. Ya, dan saya tangkap tadi itu. Dan itu pertahankan sampai pada anakmu, cucumu dan selanjutnya itu luar biasa. Ya, nah oke. Pertanyaan sekarang kenapa orang benar dapat masalah? Padahal gak ada yang salah dengan Maria. Maria orang yang taat. Gak ada yang salah dengan Daud. Daud cinta Tuhan. Gak ada yang salah dengan Yusuf. Dia adalah orang yang punya integritas. Ya, dia integritas dimanapun dia ditempatkan. Dia memberikan yang terbaik. Makanya selalu dicintai. Tapi kenapa masalahnya bukan setahari 2 hari, belasan tahun loh. Umur 30 dia baru jadi orang kedua di Firaun. Bayangkan waktu dia menjadi budak itu umurnya 13 tahunan. Artinya belasan tahun dia mengalami proses yang tidak menyenangkan. Pertanyaan kenapa? Wisemo. Supaya di tempat ini waktu engkau menghadapi masalah, jangan pernah engkau bilang, aku berarti yang salah. Aku dihukum Tuhan. Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan gak peduli sama aku. No. Kalau engkau ada masalah. Kalau engkau mengalami hal yang tidak mudah. Entah itu penyakit, entah itu rumah tangga, entah itu kesehatan, entah itu apapun. Ada 5 penyebabnya. Mari kita buka. Supaya di tempat ini jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang menyalahkan diri kita sendiri ya. Yang pertama, mari kita buka ibu-ibu. Yang pertama adalah apa? Kita buka satu ya. Kenapa makanya Tuhan izinkan kita ada masalah.
Kenapa? Ya karena Tuhan mau praktekkan ada kuasa dalam diri kita yang jarang digunakan oleh orang Kristen. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkau di tempat ini siapapun, kita punya kuasa loh. Yaitu kuasa apa? Dalam pikiran kita. Mana buktinya? Buka Ayub. Supaya di tempat ini, kenapa engkau mengalami masalah? Karena Tuhan mau kita praktekkan kuasa kita. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tapi kegelisahanlah yang timbul. Nah ini apa yang kutakutkan terjadi. Artinya ada kuasa dalam pikiran kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya kenapa Tuhan izinkan kita punya masalah untuk engkau praktekkan. Dengan berkata, aku percaya Tuhan sayang padaku. Aku percaya Tuhan akan tolong hidupku. Waktu engkau memikirkan hal yang baik, itu terjadi padamu. Waktu kau pikirkan yang negatif, itu terjadi pada kita. Makanya iblis paling takut orang Kristen yang punya positive thinking. Iblis gak takut ibu-ibu ke tempat ini ke gereja. Tapi iblis paling takut melihat penderita-penderita kanker yang berpikir positif. Karena bisa ada kuasa. Tuhan bisa ubahkan, karena kuasa kita bisa mengubahkan. Makanya kata di dalam Filipi, ini kata Yesus, ini kata Paulus. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya ini. Tuhan mau kita berpikir positif. Bu Indri, bagaimana berpikir positif kalau saya sudah stadium 4, Bu Indri? Dengan engkau berpikir negatif, makin engkau mengalami penurunan. Karena imun kita itu dari pikiran yang positif. Apa Ibu Indri gak punya masalah? Masalah saya segunung. Sampai hari ini masih segunung. Tapi kalau saya selalu berpikir negatif, mungkin hari ini aku mungkin gak bisa. Rambutku mungkin udah naik ke atas, betul. Seringkali kadang-kadang kita karena pikiran kita muakai mumet. Maka dikatakan jangan seperti ini pikiran kita, ibu-ibu. Ini apa? Ini benang kusut. Betul. Nanti anak baru lahir udah mikir. Nanti anak lahir kawinnya di mana ya? Gedungnya pertemuannya di mana? Please deh. Ya, aduh banget ya benar-benar. Masih engkau baru diperiksa dokter, masih jalanin saja. Jangan mikir nanti kalau gue mati gimana ya? Kuburannya di mana ya? Sandiaga udah dibeli belum, Pak? Jangan. Karena apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Makanya kenapa kita ada masalah, Tuhan mau bilang praktekkan pikiranmu yang luar biasa itu. Dulu pikiran saya selalu banyak negatif, sangat negatif dulu. Kenapa bilang? Karena saya orangnya pencemburu. Di sini ada yang pencemburu? Yes, aku pencemburu karena terus terang suami saya tuh ganteng menurut saya. Udah ganteng lebih muda 15 tahun. Dan selain lebih muda 15 tahun, suami saya adalah bikers Harley Davidson. Oh, orang naik beca aja punya istri 5, betul? Betul? Tadi saya lihat ada Richard Lee, itu katanya ada orang yang selingkuh, dia selingkuh dengan dokter. Terus saya pengen tahu gimana sih muka suaminya sampai diperebutkan oleh 2 wanita. Mukanya pas-pasan padahal. Betul? Suamiku ganteng, Harley Davidson, badannya kayak Adi Rai. Betul. Makanya aku tidak secure. Setiap suamiku pergi, awas ya, jangan lihat cewek. Makanya suami saya paling menderita asal jalan. Selalu matanya jadi begini terus. Coba, capek gak begitu? Akhirnya engkau jadi gak enak tidur, gak enak makan. Pulang, tidur pun juga gak, kalau belum pulang bingung. Ma cewek siapa nih dia? Gak bahagia. Tapi coba kalau pikiranmu positif. Tuhan yang jaga suami saya, Tuhan sayang sama suami saya, Tuhan akan pagari keluarga saya. Beda hidup kita. Makanya di tempat ini juga mengalami penyakit sakit. Ya, jangan terlalu takut dengan apapun yang terjadi. Masih baru jalanin saja. Selama ada Tuhan bersama dengan kita, siapa takut? Amin. Dia Allah yang bertanggung jawab. Karena kalau soal kematian, kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Lihat kemarin yang di jalan di Pondok Indah, dia naik mobil pakai Lexus, tiba-tiba jatuh pohon, meninggal. Dia bukan kanker, dia gak stadium, dia gak kemo, dia gak radiasi. We never know. Halo, ponakan saya itu orangnya orang angkat besi semua, orang sehat semuanya. Pas hari Minggu dia bilang sama anak-anak sama istrinya, nanti saya papa mau main bowling, nanti kalau papa main bowling habis pulang nanti kita makan-makan ya. Nah begitu aja, oke Pak nanti kita ketemu. Istrinya pergi ke gereja, papanya udah habis gereja duluan pagi, dia berangkat main bowling. Waktu dia pas di gereja, tiba-tiba ada telepon ke istrinya. Istrinya lagi beribadah. Tolong tadi Niki jatuh lagi pas main bowling. Pas baru mau berangkat, mau ambil bowling, Niki sudah dipanggil oleh Tuhan. Sehat. Umur 50 tahun. Six pack, makan sehat, gak jadi jaminan. Maka kalau engkau terlalu berpikir jauh, nanti kalau aku mati gimana? Nanti suamiku kawin lagi. Saya juga bilang begitu waktu itu pernah. Saya bilang sama suami saya, Pak, kalau saya mati,
kamu boleh kawin, tapi jangan coba-coba tidur di tempat tidur kita ya. Saya datang jadi hantunya. Begitu. Dan sering kali kita penuh dengan ketakutan. Itu gak mungkin daripada Tuhan. Maka Tuhan bilang praktekkan kuasa yang kuberikan padamu. Ada kuasa dalam pikiran kita. Kita punya pikiran Kristus, pikirkan yang manis, yang sedap dengar, yang patut dipuji. Itu akan kau alami dalam hidup. Karena imun kanker, itu bukan karena engkau dapat obat kanker. No, imun semangat, imun sukacita. Persis tadi dikatakan oleh Juan. Hanya itu. Maka kenapa kakak saya, mereka bertahan kansernya sampai 10 tahun, 15 tahun. Mereka tetap semangat. Bahkan abang saya yang cancer dia punya nasofaring, itu stadiumnya stadium berat. Tapi dia bilang pokoknya selama aku masih hidup, aku berikan untuk Tuhan. Dia masih pelayanan ke Korea sebulan di sana KKR. Masih pelayan di mana-mana. Memang akhirnya dia meninggal. Tapi dia dalam keadaan sudah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi jangan hanya menyesali nasib. Kenapa hidupku seperti ini Tuhan. Nggak akan buat engkau mengalami apa-apa. Jadi yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Pikiran kita. Amin. Pikiran yang kusut itu kelihatan mukanya kusut. Amin. Yang mukanya kayak gini, itu berarti pikirannya kusut, betul. Tapi kalau orang yang pikirannya positif, itu wajahnya luar biasa. Ibu-ibu, please lah, kalau kita udah pun lagi penyakit, jangan makin jelek dong. Betul. Walaupun kita sakit, tapi kita mesti tunjukkan bahwa aku tuh punya pikiran yang positif. Karena pikiran itu yang buat engkau bisa mengalami kesembuhan. Itu yang pertama, pikiran. Yang kedua, kenapa kita mengalami masalah? Karena terus terang kita tidak mengerti apa? Coba lihat ya yang kedua ya. Yang kedua, seringkali kenapa? Makanya kita kenapa hidupku seperti ini? Padahal aku baik, aku padahal ikut Tuhan, aku sayang Tuhan. Kenapa? Karena kita gak tahu jalannya Tuhan. Maka dalam Roma dikatakan jalan Tuhan gak terselamin. Setinggi langit dan sedalam lautan. Kita gak bisa tahu jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan gak sama dengan kita. Saya minta 6 orang maju ke depan. Coba maju ke depan 6 orang. Ayo, mau dapat hadiah nih, cepetan. Ayo, sini sayang. Engkau ambil 1. Jangan dibuka dulu ya. Ambil 1, jangan dibuka dulu ya. Ambil 1, jangan dibuka dulu ya. Oke, thank you. Jangan dibuka dulu. Oke. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Ya, jalan Tuhan gak terselamin. Emang kenapa gak terselamin? Karena ini jalan Tuhan. Coba buka. Apa? Buka. Kira-kira apa nih? Coba kalian lihat sendiri apa nih kira-kira? Ya, cepat. Ayo pindah tempat. Yes. Pindah tempat. Oke. Ini angkat tinggi. Ini jalan Tuhan. Semua orang-orang di Alkitab semua mengalami proses. Satu pun tidak ada yang tidak mengalami proses. Jadi kalau engkau berkata engkau Kristen tapi enggak mengalami proses, tinggal tunggu waktunya akan mengalami proses. Karena harus orang yang berani ikut Yesus harus berani ikut jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan? Proses. Nah tapi selama engkau diproses, saya seringkali seperti ini. Protes, betul. Waktu engkau protes, ini membuat maka hidup makin susah. Jalanin saja. Karena kalau engkau menjalani dengan Tuhan akan beda hidupmu. Tapi Bu Indri, kenapa? Saya kurang apa? Sama seperti ponakan saya tadi. Yang satu meninggal main bowling, umurnya masih 50. Yang satu lagi meninggal, lagi tidur. Orangnya sehatnya luar biasa. Pasti bangunin istrinya. Tiap hari bangun. Udah diam. Tiap hari bangun. Ternyata sudah gak ada lagi. Orang baik banget. Itu ponakan saya dua-dua tuh orang yang baik. Cinta Tuhan, sayang istri, kerja mati-matian. Sama keluarga begitu dekatnya. Umur 50. Tapi apakah dia finishingnya gagal? No, saya percaya Tuhan perhitungkan apa yang kita kerjakan selama hidup kita itu Tuhan perhitungkan sungguh-sungguh. Sama engkau percaya Yesus sebagai Allah dalam hidupmu, sampai engkau melakukan keselamatanmu, maka bagian kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Maka hari-hari ini jangan protes waktu engkau mengalami proses. Waktu engkau protes engkau akan makin sakit, makin capek. Kenapa? Sampai kapan? Thank you sayang. Silakan duduk semuanya. Yang ketiga. Kenapa kita mengalami masalah? Tahu kenapa? Karena cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan beda. Waktu Tuhan bertemu dengan waktu murid-murid berkata, Lazarus sakit. Tuhan bilang melalui penyakitnya, nama Tuhan dipermuliakan. Sering kita gak mengerti. Kok melalui penyakit bisa nama Tuhan dipermuliakan? Cara Tuhan kita gak pernah tahu. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau mau tahu cara pandang Tuhan,
Jangan pakai kacamata ini. Kacamata apa? Memang pesannya keren, tapi kau gak bisa lihat siapapun. Gelap semuanya. Makanya minta cara pandang Tuhan. Kalau engkau melihat cara pandang Tuhan akan beda. Walaupun ini kacamatanya jadul. Tapi engkau bisa melihat semua tentang rencana baik Tuhan dalam hidupmu. Bagi anak-anakmu, bagi kesehatanmu. Akan beda cara hidupmu. Halo, waktu seorang Musa gak masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan katakan, lihat Musa, itu yang akan menjadi milik daripada anak-anakku. Musa memang tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia langsung diangkat ke tanah perjanjian aslinya. Abraham, waktu dia berpisah dengan Lot, Tuhan katakan apa? Pandang, semua ini akan kuberikan padamu. Makanya gunakan mata ini, jangan hanya cuma untuk ngintip orang mandi bapak-bapak. Tapi untuk melihat, engkau melihat dengan skenario Tuhan. Janji Tuhan yang kau lihat, jangan kenyataan yang kau lihat. Waktu anak ponakan cucu saya dikatakan dokter itu cacat. Lahirnya normal 3,2. Buta, tuli, dan akan menjadi pribadi yang keterbelakangan. Saya melihat dengan kacamata dari Tuhan, cucuku itu akan besar dan akan dipakai luar biasa. Itu saya perkatakan setiap hari. Pikiran saya tidak ada negatif sedikit pun. Kemarin dia umur setahun sebulan. Yang kata dokter cacat, buta, tuli, itu sekarang luar biasa. Dia bisa, saya tunjukkan Noh, dia punya bahtera Nuh. Semua binatang yang di sana dia bisa tunjukin. Mana harimau sayang yang ini, mana singa sayang yang ini, mana oma yang cantik yang ini tunjukin. Halo, halo. Yang pertama adalah apa dikatakan tadi? Pikiran kita. Waktu engkau berpikir negatif, terjadi padamu negatif. Jadi jangan pikir kapan aku mati, kapan aku mati. Gak usah, saya akan panjang umur, Tuhan akan berikan kemampuan. Hidupku akan luar biasa. Perkatakan dengan pikiran yang positif. Akan terjadi sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Itu saya percaya, firman Tuhan gak mungkin bohong. Tapi kalau aku bilang, enggak Bu Idri, buktinya itu urusan Tuhan. Yang penting percayakan apa yang dikatakan Tuhan. Yang kedua adalah apa tadi katakan? Yang kedua tadi adalah apa? Jalannya Tuhan, jalan proses, memang gak enak. Kita pikir jalan Tuhan tuh semuanya enak, happy-happy. Jalan Tuhan tuh gak ini, bukan kenyamanan. Kayaknya enak betul, minta langsung dapat, betul. Anak-anak baru lahir langsung S3, betul. Suami gak pernah gak setia, betul. Kita gak pernah tua, gak pernah ada kerutan, betul. No! Jalan Tuhan proses. Yang ketiga tadi katakan adalah apa? Cara pandang Tuhan. Yang keempat, karena waktu Tuhan kita gak tahu. Ibu-ibu jalani saja, bapak-bapak jalani saja. Masa sampai kapan Bu Indri? Gak usah pikirkan, jalani saja. Itu yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Dia jalanin. Dari mimpi sampai terjadi itu belasan tahun loh. Daud dari diurapi sampai menjadi Raja Israel itu belasan tahun. Gak ada satupun yang instan. Produk instan bukan dari Tuhan. Yang penting kau jalanin. Dan yang kelima dikatakan adalah apa? Kenapa kita harus mengalami proses? Karena Tuhan mau setiap ibu-ibu, bapak-bapak tempat ini menjadi ini. Antam. Berapa 1 gram sekarang antam? Berapa? 2.300.000. Bayangkan sekarang engkau akan jadi emas. Makin kau diproses, makin mahal hargamu. Tapi kalau engkau tidak siap diproses, kau akan jadi ini. Makanya gak heran dibakar, habis semuanya. Setiap kita akan jadi emas murni di mata Tuhan. Tapi kenapa engkau tidak bisa emas murni? Karena engkau tidak mau diproses. Engkau protes. Jalanin saja ibu-ibu. Betul? Ini saya ada bawa apa nih? Ini saya bawa ada telur. Saya yang rebus langsung nih, urapannya khusus. Ini ada telur, namanya telur proses. Gak ada telur diproses, direbus 1 detik, betul? At least makan waktu berapa lama? 5 menit, 10 menit, betul? Ini saya kasih kepada teman yang saya mau kasih ya. Awas kalau dimakan. Simpen deh kenang-kenangan dari saya, betul? Ya, yang mengalami proses hari ini. Boleh sayang. That's for you. Ya, be strong. Apapun yang kau alamin, be strong. Oke sayang? I love you. Ibu, that's for you. Ya, jangan ngomel waktu jalanin proses. Amin. Tuhan sayang. Okay. Sorry ya kalau agak kena sepet dikit. That's for you. Sayang. Ya. Memang tidak mudah.
Tapi you have to survive. Kamu harus bisa lakukan. Karena Tuhan sanggup menolong. Ya. Satu lagi. Dari tadi saya ngomong sama kamu. Hai sayangku. Ya. Be strong. Oke. Satu lagi. Kamu sedih apa? Kamu jangan takut. Tuhan sayang. Ya. Telur ini akhirnya dia direbus bisa dimakan. Ya. Tuhan sayang sama adik ya. Tuhan sayang ya. Tuhan berkatin. Oke. Hari-hari ini ambil keputusan. Masalah bukan membuat berarti karena Tuhan benci sama kita. Jangan bilang masalah itu karena hukuman. Cancer karena hukuman. Tidak ada hukuman dalam Tuhan. Yang ada belas kasihan Tuhan. Saya sangat percaya Allah kita bukan Allah yang jahat. Allah yang sangat baik. Allah yang peduli. Allah yang bertanggung jawab. Makanya hari-hari ini ayo ibu-ibu, bapak-bapak lebih lagi kenal Tuhan. Banyak membangun hubungan dengan dia. Karena dengan kau bangun hubungan dengan dia Tuhan akan ngomong nanti. Anakku you are okay. You'll be okay. Kamu bisa melewati semua. Keluargamu aku yang bertanggung jawab. Kau jangan takut. Itu yang buat kita bisa berbahagia. Amin. Halo. Dan dua, saya undang pemusik. Ini ada saya bawa kaos. Ini waktu kaos ini, saya waktu pas lagi di luar negeri, anak saya lagi sekolah di sana. Itu pas Charlie Kirk itu meninggal, ditembak. Tahu ya? Seorang yang berani menyatakan kebenaran. Nah ayat kesukaan dia adalah Yesaya 6 ayat 8. Here I am, send me Lord. Mungkin kita bilang, Bu Indri bagaimana saya mau dipakai Tuhan? Saya sakit. Saya dalam keadaan tidak berdaya. Siapa bilang? Saya melihat Ibu Inge di tempat ini yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ada Kia yang mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun kalian sakit menurut kita, tapi kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena waktu kita belajar mendoakan, membantu, menguatkan, memberikan ketenangan, maka Tuhan yang akan jadi upah daripada kita. Jangan tinggal dalam masalah. Jangan bilang kenapa hidupku seperti ini. Sampai kapan aku tidak sanggup. Itu membuat engkau kalah. Tapi engkau berkata Tuhan walaupun aku seperti ini. Aku mau belajar seperti seorang Ruth. Sekalipun aku tetap ikut dengan engkau. Makanya Ruth akhirnya mendapatkan perkenanan Tuhan. Menjadi pribadi yang masuk silsilah Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kanker bukan segala-galanya. Ibu saya meninggal umur 62 tahun. Ponakan saya meninggal umur 50 tahun. Kakak saya, abang saya meninggal, kena cancer semuanya. Tapi yang aku lihat, mereka sudah melakukannya sampai garis akhir. Itu yang penting. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Yang muda, yang masih sehat, jangan pikir karena aku sehat, aku tidak kena cancer, automatically umurku 500 tahun. Never know. Tapi muliakanlah Tuhan melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui apapun yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Ini saya berikan kepada yang di sini ada yang penderita cancer. Gimana? Oke. Saya bawanya cuma 2. Tapi aku mau kasih sama kalian, tapi coba berdiri dulu yang cancer, yang penderita cancer. Coba berdiri. Coba berdiri ya, berdiri sayang. Berdiri ya. Ya, yang berdiri. Yang suaranya, ketawanya paling kuat saya berikan ini. Ayo. Karena percaya Tuhan pasti tolong. 1, berdiri dong. 1, 2, 3. Kurang kuat. Yang paling kuat suaranya, yang paling kuat. 1, 2, 3. Luar biasa semuanya. Ini dua-dua luar biasa ya sayang. Ya harus semangat ya. Nanti untuk kamu next time sayangku ya. Semangat. Semangat itu membuat kita sehat ya. Jangan takut. Penyakit gak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Oke sayangku. Tuhan berkatin. Love you. Oke, yuk kita berdiri semuanya. Pilih satu lagu. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku
Sahabat-sahabatku yang kekasih, ibu-ibu yang tersayang, bapak-bapak yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Apapun yang kau alami, pegang satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, dia sendiri yang berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan engkau. Peluk dia, datang kepada dia, nangis di pangkuannya, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, aku sayang sama engkau. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, belas kasihanmu pasti memenuhi hidupku. Ngomong sama Tuhan seperti itu. Karena dia adalah Bapa yang baik dan kita adalah anak kesayangannya. Di tempat ini mungkin engkau mengalami lemah tubuh karena cancer. Kalau engkau mau, kau boleh maju ke depan. Kita akan doakan. Tapi bukan karena doa saya, karena imanmu yang membuat engkau bisa kuat. Karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena imanmu yang berikan engkau kesembuhan. Bukan karena doa seorang hamba Tuhan. Silakan maju ke depan. Kita ulangnya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kuasa-Mu. Saya minta Ibu Inge bantu doa. Ku rasakan kasih kuasa Sang. Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Yes. Ku rasakan Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Sayangku, pikiranmu menentukan kesembuhan. Pikirkan yang baik tentang Tuhan. Pikirkan yang baik tentang Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan sayang padamu. Dan Tuhan pasti berikan engkau kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. sama-sama dengan pengalaman saudara. Terima kasih Yesus yang baik. Ibu, engkau tidak seorang diri. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Ibu panggil Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus, belas kasihan. Aku cinta engkau Tuhan. Belas kasihanmu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Tuhan sayang. Tuhan sanggup tidak kena. Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sanggup berikan kesembuhan. Ibu hanya panggil Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan sayang sama ibu. Amin. Oma. Tuhan sayang sama Oma. Ya, ya. Tuhan sayang sama Oma ya. Tuhan Yesus sayang. Oma panggil nama Tuhan Yesus setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihanmu Tuhan. Seorang ibu yang cinta Tuhan, seorang ibu yang sayang sama Tuhan. Nothing is impossible dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut sedikit pun sayang. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah kekasih Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Tetap andalkan dia. Bangun hubungan dengan dia. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Sayang, tetap be strong ya. Tetap semangat. Bangun hubungan dengan Tuhan. Katakan, Tuhan mau bawa saya kemana? Saya mau ikut Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemana? Saya mau melangkah dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Ya, Tuhan sayang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibu tidak seorang diri. Ibu punya Tuhan Yesus yang cinta sama ibu. Dan Tuhan mau ibu lebih lagi cari Tuhan. Supaya Tuhan akan berkarya luar biasa dalam hidup ibu ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Pegang dia Tuhan, peluk ibu ini Tuhan. Dia adalah milikmu Tuhan. Dia adalah kepunyaan. Dia cinta engkau Tuhan. Tuhan tidak akan membuat ibu kecewa. Tuhan bertanggung jawab atas hidup ibu. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Belas kasihan Tuhan kepadamu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan cinta kepada engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan ibu. Ibu tidak seorang diri. Dalam nama Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah
ada Tuhan, Engkau ada Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau penuh dengan belas kasihan. Amin, amin, amin. Mujizat terjadi sekarang. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran. Kami sudah ikut ibadah pada hari ini. Kami tahu ibadah ini akan selesai, tapi kami pegang satu hal, bahwa Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan masih punya banyak rencana-rencana yang luar biasa pada kami. Karena Engkau yang berjanji rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang berharap padamu. Itu kami pegang sebagai kekuatan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak mengerti Tuhan mau bawa kemana. Tapi satu hal yang kami tahu, Allah kami adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang peduli, Allah yang cinta, Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang tidak pernah mempermalukan, dan Allah yang tidak pernah mengecewakan. Aku serahkan semua teman-teman yang mengalami penyakit di tempat ini, Bapak, apapun itu Bapak. Kami gak mau lihat penyakitnya, kami gak mau tahu stadium berapanya, kami gak tahu prosesnya apapun. Hanya satu hal yang kami tahu, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Ibu Inga terkasih, berkati untuk Cancel Ministry, berkati juga untuk WL Singer yang luar biasa, berkati seluruh jemaat yang hadir, dan juga untuk para cancer survivor, juga Kau pakai mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh memotivasi, boleh menguatkan, boleh mengencourage, boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang mengalami hal yang sedang tidak mudah pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati, tepuk tangan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara semua. Semua diberkati, amin. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede. Terima kasih firman Tuhan. Tuhan berkati Ibu dan juga keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan saudara, ada sedikit pengumuman bahwa ibadah hari ini adalah ibadah terakhir untuk tahun 2025 ya saudara. Jadi bulan depan akan diliburkan karena mungkin akan merayakan Natal, berlibur, dan kita akan bersama kembali di bulan Januari tahun 2026. Kasih tepuk tangan dong saudara. Begituan, untuk sama-sama saudara kita bersekutu bersama-sama untuk bersama-sama di Cancer Ministry, kita kuat bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kami silakan untuk yang berdoa, silakan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Cancer Ministry pada siang hari ini. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan kasih setia yang sudah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Selama 1 tahun Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah Cancer Ministry Tuhan, dari awal tahun hingga di penghujung tahun ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia pimpinan yang Bapak berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan pasti mengalami kasih kemurahan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Tetapi kami percaya yang terbaik yang Bapak akan berikan di waktu yang tepat. Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan hidup kami Tuhan untuk terus bergairah di dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada hamba-Mu Ibu Indri Tuhan. Engkau mau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang telah menabur firman Tuhan, yang memberikan kekuatan buat setiap kami umat Tuhan di tempat ini. Engkau memakai Tuhan setiap talenta yang diberikan kepada hamba-Mu ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pastor Juan Tuhan. Kau tolong Tuhan melalui kesaksian hidupnya Tuhan. Kami semua di tempat ini diberkati. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya Tuhan. Kami juga membawa Tuhan gembala sidang kami Pak Niko dan Dr. Yanto. Kau berkati, Kau urapi Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Memakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kau berkati Tuhan Presiden kami Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan. Kami percaya Indonesia akan mengalami kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah Bapa, kami juga
membawa setiap amplop-amplop persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengembalikan setiap persembahan kami Tuhan untuk dipakai untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau mengangkat hati kami Tuhan untuk menerima berkat lewat hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa berlimpah-limpah. Di dalam Anak Tunggal, bernama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sebagai orang percaya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di Januari 2026. Terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 16 November 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilly Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. YBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessed Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBIPRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBIPRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik submit registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.